Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildasari, kelas 12 3. Saya akan melanjutkan materi tentang musawah dan tawasud. 1. Pengertian persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata dasar sawah, berarti meratakan, menyamarakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, dari Abi al-Yaman al-Ashari menceritakan dari Al-Mutabi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam ini adalah bahwa manusia adalah sama atau setara dalam nasab, tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan atau dari yang lainnya, akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki induk. Sikap musawah ini seringkali dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan hukuman seseorang dengan orang lain. Akan tetapi, musawah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Semisal, pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, pandanglah perkataannya, bukan orangnya. Musawah dalam Islam. Menurut Muhammad Al-Hasim dalam Manhaj Al-Islam fi adalah wa al-musawah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip musawah dalam ajaran Islam, yaitu A. Persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. B. Setiap manusia sama derajatnya. Tidak ada pengistimewaan tertentu pada seseorang terhadap orang lain. Maksudnya adalah tanggung jawab yang sama. C. Memelihara hak non-muslim, diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. D. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban, Islam menjadikan keduanya sama, yaitu dalam kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil, dan kekayaan. E. Persamaan sosial di masyarakat. Maksudnya adalah dalam kehidupan masyarakat, setiap orang baik kaya maupun miskin, pejabat ataupun rakyat berada pada hak dan kewajiban yang sama, meskipun implementasinya berbeda karena faktor otoritas di dalamnya, seperti pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang, sedangkan rakyat tidak berhak untuk membuat undang-undang. F. Persamaan manusia di depan hukum. Maksudnya adalah dalam hukum, siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam di bawah dan tumpul di atas. J. Persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya adalah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya, ketika Rasulullah memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti Said, Usama bin Said, dan lainnya. H. Persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia dalam kedudukan sama di sisi Allah. 3. Membiasakan berperilaku musawah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap beberapa prinsip musawah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap musawah. Sebagai contoh sikap musawah dalam Islam yaitu: 1. Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Pada masa lampau, wanita dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Setelah datangnya Islam, wanita dikembalikan pada fitrahnya. 2.
Ketika seseorang Yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada Rasulullah dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata, "Sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang, wahai Bani Abdil Muttalib." Lantas ketika Rasulullah melihat para sahabatnya merah atas perkataan tersebut, Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak punya hak bicara." 3. Ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata, "Samakan antara manusia di hadapanmu, di majelismu dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecerahanmu." 4. Ketika pengangkatan seorang pemuda, Usama bin Said, sebagai panglima pasukan umat Islam yang bersiap-siap untuk memerangi Romawi. 3. Moderat atau tawasu. 1. Pengertian moderat atau tawasu. Kata tawasu berasal dari kata wasaha, berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasu secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasu ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan memiliki sikap dengan kecenderungan ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Sikap tawasu merupakan sikap yang paling esensial karena sikap ini tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Hal itu membentuk sikap bijaksana dalam mengambil keputusan. 2. Tawasu dalam Islam. Islam menyatakan bahwa umat Islam merupakan umat yang tengah-tengah, yaitu dalam menyelesaikan sesuatu dengan tanpa kecondongan ke kanan ataupun ke kiri. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik persoalan adalah sikap-sikap moderat." Dalam Islam, tawasu terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. 1. Dimensi akidah. Dalam dimensi akidah, ada setidaknya 2 persoalan, yaitu 1. Keutuhan antara ateisme dan poietisme. Islam ada di antara ateisme yang mengingkari adanya Tuhan dan poietisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Islam adalah monoteisme, yakni paham yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Manusia di antara jab dan ikhtiar. Beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam, tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. 2. Dimensi akhlak. Salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah perbedaan antara syariat dan hakikat. Dalam ibadah, Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. 3. Dimensi syariat. Persoalan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan induktif dan kolektif secara bersama-sama. Akan tetapi, kalau terjadi pertentangan, maka didahulukan kepentingan kolektif. 3. Membiasakan berperilaku tawasu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui sikap tawasu dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap tawasu. Hal ini perlu diperhatikan dalam penerapan tawasu, yaitu 1. Menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrim dan menyebarluaskan ajaran Islam.
2. Menjauhi perilaku penghakiman terhadap seseorang karena perbedaan pemahaman. 3. Memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah tadi penjelasan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.